4 anggota keluarga di Kalideres ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dalam rumah dan dalam kondisi rumah tersebut dikunci dari dalam. Korban ditemukan dalam keadaan sudah membusuk dan bahkan mengering, teman-teman. Fakta terbaru yang ada, ternyata salah satu korban ini meninggal dunia sejak bulan Mei, dan ketika korban tersebut meninggal, anggota keluarga yang lain itu bilang, enggak, ibu itu tidak meninggal dunia. Ibu masih hidup, setiap hari bahkan dikasih susu, dan rambutnya selalu disisirin, tapi rambutnya rontok semua. Coba bayangin, ngeri nggak sih? Keluarga yang lain yang masih hidup pada saat itu, hidup bersama dengan mayat yang kamu bisa bayangkan itu bau busuknya pasti luar biasa. Gimana kronologinya dan apa yang terjadi pada kondisi psikologis korban? Kok bisa mereka hidup bersama dengan mayat dan pada akhirnya keempat anggota keluarga ini meninggal semua? Apa yang terjadi? Buat kamu yang ngikutin kasusnya seperti apa, yuk kita bahas dari sisi psikologinya bersama aku Devi Uspita. Kronologi ceritanya, pertama kali kasus ini heboh dengan headline 4 anggota keluarga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dalam rumah yang terkunci dari dalam dan diduga meninggal karena kelaparan. Mungkin pada saat itu reaksi kita sama ya, menganggap bahwa korban-korban tersebut meninggal karena kelaparan. Ditambah juga hasil otopsi yang muncul bahwa di lambung itu tidak ditemukan adanya sisa makanan sebelumnya. Tapi ternyata teman-teman, polisi terus melakukan pengecekan bersama dengan tim ahli-ahli yang lain karena kasus ini tuh cukup rumit, di mana hasil pengecekan itu tidak ada kekerasan sama sekali pada kondisi jenazah korban tersebut. Dan pada saat ditemukan, korban ini berada di tempat-tempat yang berbeda. Gimana ceritanya warga bisa menemukan anggota keluarga tersebut meninggal semua? Nah, jadi ini berawal dari kecurigaan warga, teman-teman. Ketika lewat rumah itu mencium bau busuk yang menyeruak. Kalau misalkan bau bangkai tikus mungkin ya bau ya, tapi tidak sebegitunya. Dan ini semakin dekat tempat itu, baunya semakin kecium. Ditambah juga kondisi rumah kok kelihatannya nggak ada orang karena lampunya padam, teman-teman, dan kondisi gerbangnya itu gembokan. Namun di sini akhirnya ketua RT berinisiatif untuk ngecek apa yang sebenarnya terjadi. Disitulah gembok dibuka secara paksa, kemudian diintiplah di balik jendela, diintiplah melalui jendela pada saat itu karena kondisi rumahnya juga dikunci dari dalam, teman-teman. Dan jelas ketika ketua RT beserta warga yang lain masuk itu baunya luar biasa. Dan benar ketika diintip dari jendela terlihat di sofa bahwa kondisi itu ada anggota keluarga yang meninggal di sana dalam kondisi dia bersandar di sofa tersebut. Nah, akhirnya ketua RT ini lapor polisi, langsunglah polisi datang dan dicek di sana. Ternyata bukan hanya ada 1 korban, tapi ada 4 korban di tempat yang berbeda-beda. Jadi korban pertama ada di ruang tamu, kemudian yang kedua ada di kamar, yaitu ibu beserta anaknya, yang satunya di atas kasur, satunya ada di bawah, dan satunya lagi ada di kamar belakang. Anggota keluarga tersebut terdiri dari 4 anggota keluarga seperti yang aku sebutkan. Anggota keluarga yang pertama bernama Rudianto Gunawan, berusia 71 tahun. Kemudian Ibu Margareta merupakan istri dari Pak Rudi ini, berusia 68 tahun. Dan anaknya bernama Dian, berusia 41 tahun. Ditambah satu lagi Bapak Budianto Gunawan yang merupakan adik dari Pak Rudi, berusia 68 tahun. Jadi yang paling muda adalah Dian yang merupakan anak dari pasangan suami istri Pak Rudi dan juga Ibu Margareta. Prasangka kita atau anggapan kita yang menyangka bahwa keluarga tersebut meninggal karena kelaparan terbantah dengan kondisi ketika dilakukan pengecekan di rumah tersebut ditemukan sampah, ada struk, pembelian susu dan bahan makanan, ditambah juga ada sampah sisa makanan. Jadi agak-agak mungkin kalau meninggalnya karena kelaparan, ditambah mungkin keluarga ini bisa menjual sesuatu untuk membeli makanan jika memang faktornya adalah kelaparan. Ada dugaan lain ini merupakan sekte tertentu sehingga menyebabkan anggota keluarga tersebut melakukan sebuah ritual sehingga akhirnya dengan keyakinan mereka meninggal ini adalah cara terbaik untuk menebus dosa hingga akhirnya mereka sampai di surga dengan cara menahan lapar sampai meninggal itu. Ada dugaan ini. Tidak berhenti di sana, polisi tetap terus melakukan pengecekan hingga akhirnya ada fakta baru, teman-teman. Fakta baru ini agak ngeri sih sebenarnya. Ada 2 saksi yang menyatakan, 2 saksi ini merupakan pegawai koperasi. Nah, ini datang ke rumah korban ketika korban mau menggantikan sertifikatnya. Ibarat kata kayak survei gitulah ya, teman-teman.
Nah, ketika saksi ini masuk ke rumah korban, mereka sudah mencium bau yang tidak enak. Masuk ke dalam ruang tamu, kemudian tanya karena sertifikat tersebut atas nama Ibu Margareta. Tanyalah, di mana Ibu Margareta sekarang? Kemudian anaknya yang bernama Dian itu menjawab, ibu sedang tidur di kamar gitu. Kemudian pegawai koperasi tersebut meminta izin untuk diantarkan bertemu dengan ibunya karena untuk survei itu tadi. Hingga akhirnya diantarlah ke dalam ruangan kamar tersebut. Namun kondisinya kamarnya lampunya mati, teman-teman. Di sini anak korban ini bilang jangan dinyalain ya lampunya, soalnya bisa sensitif dengan cahaya. Nah, ketika pegawai koperasi itu masuk, baunya semakin luar biasa di sana. Nah, ketika masuk, mereka berusaha untuk membangunkan korban, tapi ketika dipegang, kok agak gembur-gembur gini ya, gitu. Terus karena penasaran, tanpa sepengetahuan anak korban, akhirnya salah satu anggota koperasi tersebut ngeluarin HP. Dinyalainlah flash, dan ketika dia melihat kondisinya, dia langsung kaget dan takbir, teman-teman. Allahu Akbar, ini mah udah mayat gitu. Kemudian ketika dia bilang sama anak korban beserta keluarga yang lain malah justru mengancam pegawai koperasi tersebut ya. Diancam jangan bilang sama siapapun, jangan lapor polisi, RT ataupun warga dengan ancaman aku nggak tahu apa. Ya akhirnya mungkin karena takut ya, coba bayangin deh pada kondisi seperti ini bisa keluar dari rumah itu aja udah alhamdulillah ya, serem. Soalnya gini, ketika disampaikan kondisinya sudah meninggal, itu anak korban bilang, enggak, ibu gak meninggal, ibu tidur. Setiap hari bahkan saya kasih susu, dan rambutnya selalu saya sisirin, tapi rambutnya rontok semua. Coba bayangkan dijawab seperti itu, gak serem apa. Akhirnya mereka pulang, dan mungkin karena takut ya akhirnya gak lapor ya. Hingga akhirnya dari bulan Mei, nah pegawai koperasi datang tuh bulan Mei teman-teman, hingga bulan Mei sampai ketahuan kasus ini terungkap. Coba bayangkan berapa lama, makanya kondisi mayatnya sampai mengering seperti itu. Nah dari sini akhirnya semakinlah dicari fakta-fakta terbaru dan ketemulah tentang masa lalu, cerita masa lalu keluarga korban itu seperti apa. Kita flashback dulu sebelum Pak Rudi ini menikah dengan Ibu Margareta. Jadi di tempat tersebut Pak Rudi ini tinggal bersama dengan orang tuanya yang bernama Tang Gyokjin. Ini adalah ayah dari Pak Rudi bersama dengan ibunya plus ketiga anaknya, jadi ada 5 orang. Pak Tang Gyokjin ini punya anak Pak Rudi, Pak Budi, dan juga satunya namanya Cacang, teman-teman. Mereka tinggal berlima di sana. Pak Tan Gyokjin ini punya profesi sebagai percetakan, tukang percetakan kayak gitu. Tukang percetakan seperti itu, dan ketika tinggal di sana, menurut keterangan dari RT setempat dulu, keluarga tersebut sudah terkenal sebagai keluarga yang sangat tertutup dan jarang banget atau mungkin nggak pernah bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, sehingga orang-orang di sekitar itu nggak banyak tahu tentang keluarga ini karena itu tadi tertutup sekali. Jadi kemungkinan yang terjadi kenapa Pak Rudi beserta anggota keluarga yang lain yang udah pindah di Kalideres itu tertutup juga sama tetangga-tetangganya, bisa jadi karena ini udah kayak apa ya, budaya keluarga yang memang seperti itu. Dia melihat gimana orang tuanya berinteraksi dengan sekitarnya, pendiam dan jarang berinteraksi, akhirnya dia juga sama. Karena mereka gini, oh cara berinteraksi sama orang tuh seperti itu ya, bagaimana cara dengan lingkungan itu kayak gini ya. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, tapi mereka merekam dan melihat itu. Maka dari itu kita harus jadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Nah singkat cerita, akhirnya Pak Rudi menikah dengan Ibu Margareta dan tetap tinggal di sana. Anak ketiga dari Pak Tan dan juga istrinya, Cacang, itu pindah ke tempat lain bersama dengan pasangannya. Setelah menikah dia pindah ke tempat lain. Singkat cerita lagi teman-teman, Pak Tan ini mengalami kecelakaan, beliau kepleset di kamar mandi hingga akhirnya nggak bisa jalan, dan hal itu membuat beliau jadi tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan sedihnya teman-teman, menurut keterangan dari RT setempat juga, ketika Pak Tan ini sakit dan juga butuh bantuan anaknya, tapi yang terjadi apa? Anaknya ini terkesan acuh terhadap orang tuanya sendiri. Bahkan ketika butuh untuk beli obat di apotek atau mengantar ke rumah sakit, istri dari Pak Tan atau ibu dari Pak Rudi dan Pak Budi ini malah minta tolong sama Pak RT. Pak, tolong Pak, suami saya dibawa ke rumah sakit, tolong Pak bantu buat beli obat dan sebagainya. Keterangannya seperti itu. Di sini membuat Pak RT heran juga. Kok gimana anaknya ini? Di mana anaknya ketika orang tuanya sakit kok malah nggak peduli sama sekali? Gitu teman-teman ternyata.
sehingga kasihan. Hingga kemudian Pak Tan meninggal dunia dan beberapa waktu kemudian disusul juga istrinya, teman-teman. Nah, dari situ akhirnya rumah yang di Gang Lilin itu dijual hingga kemudian pindahlah mereka ke Kalideres ini, tempat TKP mereka ditemukan meninggal dunia. Pindahlah ke Kalideres, ada Ibu Margareta, Pak Rudi, dan nah dari pernikahan Pak Rudi dan Bu Margareta ini dikaruniai satu anak perempuan bernama Dian, yang juga salah satu korban ditemukannya di tempat tersebut. Ditambah juga saudara dari Pak Rudi atau Pak Budi ini juga ikut, sehingga yang pindah ada 4 orang di Kalideres. Hingga saat ini kalau kamu mengikuti kasusnya, penyidik, beberapa ahli itu diterjunkan langsung untuk mengungkap misteri di balik kasus ini, karena ya memang rumit ya teman-teman, karena tidak ada kekerasan. Terus semua anggota keluarga meninggal di waktu yang berbeda-beda dengan beberapa bukti yang ditemukan di sana. Ada juga kapur barus, ada juga bedak bayi di sana, padahal mereka tidak punya anak kecil. Apa gunanya? Nah, ini masih diusahakan untuk dibuka atau diungkap apa sih yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Dan dari kasus ini pelajaran apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Yang pertama, pentingnya sikap orang tua sebagai contoh bagi anak-anaknya. Seperti yang terjadi pada kasus ini yang aku sebutkan tadi, ketika orang tuanya jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, kemudian tertutup sekali, ini juga menentukan bagaimana anak berinteraksi dengan orang juga. Ketika dia tidak pernah melihat contoh ini di orang tuanya tertutup sekali, jarang berinteraksi dengan lingkungan, dia juga akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan hal ini didukung dengan fakta teman dia di masa lalu bernama Fitri mengungkapkan bahwa temannya ini ketika masih tinggal di Gang Lilin, mereka berteman ketika masih tinggal di tempat tinggal sebelumnya, cerita Dian ini adalah orang yang baik, dia adalah orang yang humble, teman-teman. Namun Dian ini kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dia itu kalau misalkan udah punya teman satu yang cocok, dia akan sama orang itu terus. Jadi sulit untuk membuka diri dengan orang lain. Nah, ini mungkin juga terpengaruh dari bagaimana orang tuanya berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan dibawa ke rumah tangga Pak Rudi beserta Ibu Margareta, yang berimbas ke bagaimana beliau juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak juga meniru dari bagaimana orang tua berkomunikasi sama dia. Dan orang yang tertutup dengan lingkungannya, biasanya pola komunikasi yang dibangun antara orang tua sama anak itu pola komunikasi yang acuh, atau orang tua terkesan tidak peduli dengan anaknya, jarang banget ngobrol sama anak, atau kemungkinan lain orang tua itu kasar sama anaknya sehingga anak tidak menemukan pola kenyamanan dalam berkomunikasi, hingga akhirnya dia bisa menutup diri dengan lingkungannya juga. Karena sama orang tuanya aja nggak percaya, gimana mau percaya sama orang lain. Kemudian yang kedua, faktor agama, teman-teman. Ini pentingnya ya, ketika seseorang itu beriman dan bertuhan, mereka tahu dengan siapa mereka mengadu dan meminta pertolongan ketika merasa manusia tidak ada yang bisa menolong dirinya. Ini kemungkinan juga terjadi dalam keluarga ini. Kita nggak tahu ya bagaimana agamanya atau apa, namun kita bahas secara umum ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga mengalami ada situasi di mana merasa masalah ini mentok, nggak tahu jalan keluarnya di mana. Satu-satunya kita berharap lagi ke siapa kalau nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah yang bisa bantu ketika manusia di sekitar kita mungkin nggak tahu masalah kita apa, atau mungkin ketika kita punya masalah kita curhat malah dihina-hina, atau mungkin malah dibanding-bandingkan antara masalah kita dengan masalah orang lain, sehingga bukan solusi yang kita dapatkan, tapi rasa jengkel, rasa nggak nyaman semakin dirasakan, hingga akhirnya males untuk mencari bantuan karena respon yang tidak menyenangkan didapat dari ketika dia mencoba untuk cari bantuan itu. Nah, ketika seseorang itu beriman dan bertuhan, mereka tahu dengan siapa mereka minta bantuan dan segala kesulitan hidup yang dihadapi, ini maknanya seperti apa. Ini bermakna sebagai ujian hidup, dan ketika saya berhasil menghadapi ini, itu akan naik ke level selanjutnya. Dan ketika saya nggak mampu menghadapi, pasti akan selalu ada solusi. Jadi istilahnya selalu ada harapan untuk hidup, teman-teman, meskipun kondisi sulit itu dihadapi pada saat itu. Kemudian ketiga, pentingnya harapan hidup bagi seseorang. Dari sini kita melihat betapa penting harapan sederhana sekalipun, teman-teman. Ketika seseorang punya harapan untuk hidup, misalnya aku pengen ketemu dengan pasangan aku di masa depan, aku pengen ketemu sama orang yang aku cintai, aku pengen sore ini aku pengen makan Indomie goreng
sama telur misalnya, sesimpel itu pun ini bisa meningkatkan harapan hidup seseorang hingga akhirnya dia ada keinginan atau ada usaha untuk survive. Aku jadi ingat cerita menarik dari Viktor Frankl, teman-teman, di mana dia itu adalah seorang penulis buku Search for Meaning, pemaknaan tentang hidup. Jadi dia itu dulu pernah di camp Nazi bersama dengan orang-orang yang lain, disiksa di sana. Dia menjumpai teman-temannya itu meninggal dunia karena merasa tidak ada harapan hidup dan merasa bahwa perang ini tidak akan berakhir. Namun dia juga menjumpai beberapa teman, termasuk dirinya, yang bertahan bahkan sampai perang selesai. Itu apa yang menyelamatkan mereka? Karena mereka merasa masih ada harapan hidup, harapan ingin bertemu dengan keluarga ketika perang itu berakhir, harapan untuk melakukan sesuatu di masa depan, even the simplest thing atau hal yang paling sederhana. Jadi pentingnya harapan hidup bagi seseorang dan pemaknaan terhadap kondisi yang kita hadapi. Sesuatu terasa menderita dan menyiksa kita atau tidaknya, itu tergantung dari bagaimana kita memberikan makna terhadap ujian hidup yang kita punya. Viktor Frankl bilang seperti ini, bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada penderitaan. Penderitaan itu terjadi atas pemaknaan yang diberikan oleh seseorang terhadap ujian hidup yang dia punya. Secara singkatnya seperti itu. Jadi itu adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi ini. Semoga kedepannya kita semakin bisa belajar dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dan dari kasus ini pun kita jadi lebih berusaha untuk peduli ya, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Misalnya orang ini kok biasanya jam segini tuh beli cilok misalnya, kok aku jarang lihat dia ya sekarang, di mana ya. Nah, dari kepekaan itu, dari kepedulian itu akan lebih bisa membantu dan juga melihat apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekitar saya. Dan dari kepedulian itu jangan pernah kita sepelekan. Kita nggak pernah tahu kepedulian kita berikan ini barangkali bisa jadi cara Allah untuk menyelamatkan hidup seseorang. Jadi itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku, Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.